Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lita Arofani dengan NIM 210611100112 dari kelas 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah IPA Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Ade Cynthia Pritasari SPD MPD. Pada video kali ini, kita akan melakukan kegiatan praktikum sederhana, yakni mengenai materi IPA di SD, yaitu menguji makanan yang mengandung karbohidrat. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa sih makanan bergizi itu? Makanan merupakan sumber energi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Makanan juga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita loh. Nah, agar semua fungsi dapat dicapai, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan fungsinya, kandungan gizi tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri dari protein dan mineral, dan zat pengatur yang terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Di sini kita hanya akan membahas salah satu zat gizi, yaitu karbohidrat. Sebelum melakukan praktikum sederhana, kita cari tahu dulu yuk apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi kita tercinta. Karbohidrat dijadikan sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berlari, belajar, membaca, dan lain-lain. Ahli nutrisi membagi karbohidrat menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Ada beberapa manfaat karbohidrat bagi tubuh. Tubuh kita sangat memerlukan karbohidrat karena zat ini memiliki banyak sekali manfaat penting bagi tubuh kita, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, mengendalikan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dan yang keempat, mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Meskipun banyak sekali manfaatnya ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, ternyata kita juga harus tetap makan makanan yang mengandung karbohidrat sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Karena ketika tubuh kita kelebihan ataupun kekurangan asupan karbohidrat, akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan loh. Contohnya seperti obesitas, diabetes, jantung, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu karbohidrat dan fungsinya bagi tubuh kita. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana, yaitu membuktikan kandungan karbohidrat yang ada dalam bahan makanan. Sehingga kita dapat mengetahui bahan makanan apa saja sih yang mengandung karbohidrat.
Untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian betadin pada bahan makanan tersebut. Bahan makanan ketika ditetesi dengan betadin ini akan memperlihatkan perubahan warna betadin dalam bahan makanan menjadi biru keunguan atau biru kehitaman. Jadi, bahan makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi dengan betadin, maka bagian yang ditetesi tersebut akan berubah warna menjadi biru keunguan atau biru kehitaman. Sebelum melakukan praktikum, pertama-tama kita harus terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan selama praktikum berlangsung. Alat yang akan kita gunakan antara lain seperti betadin, piring kecil, kertas, dan ballpoint. Sedangkan bahan makanan yang akan kita uji kandungan karbohidratnya antara lain seperti pisang, nanas, ubi, singkong, roti, kuning telur, tahu, tempe, wortel, putih telur, nasi, dan kentang. Setelah semua alat dan bahan untuk praktikum sudah siap, selanjutnya kita akan mulai proses praktikum uji kandungan beberapa bahan makanan yang telah kita siapkan. Selanjutnya, kita tetesi 3-4 tetes bagian atas bahan makanan tersebut dengan betadin. Yang pertama, kita tetesi nasi dan kentang dengan 3-4 tetes betadin. Selanjutnya kita tetesi lagi pisang dan nanas dengan 3-4 tetes betadin. Selanjutnya kita tetesi juga kuning telur dan roti dengan betadin sebanyak 3-4 tetes lagi. Bahan makanan selanjutnya yaitu ubi dan singkong ditetesi dengan 3-4 tetes betadin juga. Bahan makanan selanjutnya yaitu putih telur dan wortel ditetesi dengan 3-4 tetes betadin. Dan bahan makanan yang terakhir yaitu tetesi tahu dan tempe dengan 3-4 tetes betadin juga. Setelah semua bahan makanan telah ditetesi dengan 3-4 tetes betadin, setelah itu kita diamkan bahan makanan yang telah ditetesi betadin tadi selama kurang lebih 5 menit untuk mengetahui apakah ada perubahan warna pada makanan atau tidak. Nah, sekarang kita sudah melakukan praktikum uji bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Setelah melakukan praktikum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bahan makanan seperti nasi, singkong, roti, pisang, ubi, dan kentang mengandung karbohidrat. Karena ketika bahan makanan tersebut ditetesi dengan betadin dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit, pada bagian bahan makanan yang ditetesi betadin tersebut mengalami perubahan warna
menjadi biru kehitaman atau biru keunguan. Ini membuktikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan pada bahan makanan seperti wortel, putih telur rebus, kuning telur rebus, nanas, tahu, dan tempe tidak mengandung karbohidrat. Karena ketika ditetesi dengan betadin dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit, pada bagian bahan makanan yang ditetesi dengan betadin tadi tidak mengalami perubahan warna atau tetap. Ini membuktikan bahwa bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Nah, cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.